Awas prostitusi online jerat anak-anak. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran saat ini di tengah masyarakat usai kasus prostitusi online yang diungkap oleh pihak kepolisian terjadi di apartemen Kelapa Gading. Ini kemudian bagaikan puncak gunung es yang menggambarkan bagaimana kalangan remaja ini justru terlibat di bisnis esek-esek di era digital ini, pemirsa. Lalu seperti apa peran yang harusnya dilakukan pemerintah untuk bisa menekan angka keterlibatan remaja dalam prostitusi online dan apakah juga efektif ketika aturan pembatasan usia ini diberlakukan dalam akses ke media sosial. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Abimanyu, pengamat media sosial, atau Abah Abimanyu. Abah, terima kasih, selamat malam. Sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat ya, Abah? Alhamdulillah, sehat juga ya. Sehat, Abah. Dan juga hadir bersama kita Ketua KPAI, ada Ibu Ai Mariyati Solihah. Bu Ai, apa kabar? Sehat, Bu? Baik, terima kasih malam hari ini juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Bu Ai, tentu kita ingin tahu dulu data yang dimiliki oleh KPAI, Bu. Sampai waktu terakhir, seperti apa sih angka keterlibatan dari kalangan remaja ini di bisnis prostitusi online? Ya, setiap tahun kita keluarkan ya data laporan akhir tahunan, itu memang trennya terus meningkat. Dan angkanya kami by case, by kasus, bukan korban. Kalau kita kompilasi berapa korbannya itu jauh lebih tinggi lagi. Kami di 3 tahun terakhir itu menyentuh angka 314 kasus. Berarti kan setiap tahun kira-kira di atas 100 ya untuk anak korban eksploitasi seks dan atau ekonomi. Nah ini ada variannya gitu, ada anak yang disebut dengan anak korban prostitusi melalui jaringan dan ada anak korban prostitusi yang tanpa jaringan, termasuk anak korban prostitusi online. Artinya ada situasi yang diantaranya juga besarnya sindikat kejahatan yang memposisikan anak-anak kita sebagai target. Karena kalau di usia-usia 16 tahun ya, bahkan di bawah itu ya, seperti yang dilihat korban di anak-anak di Jakarta Utara ini di usianya kan 15 ke atas. Itu sangat mudah untuk dimanipulasi, baik itu melalui misalnya kerentanan dia diberi utangan, ya, kemudian dijanjikan pekerjaan yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan aktivitas seksual gitu. Dan bahkan ya mereka sebenarnya juga lingkungan gitu yang membawa mereka masuk dalam situasi prostitusi ini. Jadi bukan satu-satunya dia misalnya ingin problem kemiskinan gitu ya, lalu dia ingin mencari kehidupan dan lain sebagainya, tetapi ini ruang-ruang yang sangat besar sekali menjadi target operasi bagi sindikat yang memang menempatkan anak-anak kita itu sebagai korban. Bu Ai, tapi yang kemudian menjadi semakin miris, ini nampaknya tidak hanya target atau korbannya saja yang dari kalangan remaja, tapi justru pelakunya atau kemudian kita bisa sebut mucikarinya itu juga remaja, Bu. Iya, itu yang kerap kami temukan. Jadi kalau konteks perlindungan anak itu ada 3, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, atau kita menyebutnya anak berkonflik hukum, dan anak sebagai saksi. Saksi juga banyak Mbak dalam situasi prostitusi ini, yang mungkin dia diam-diam tahu bahwa temannya masuk sindikat ini, bahkan dia tahu dan kemudian diajak menikmati hasil-hasilnya ini gitu. Nah ini yang kemudian kami kaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ini kita bisa lihat sangat memprihatinkan ya, lebih dari 3 anak laki-laki yang menjadi mucikari dalam tanda petik. Nah sehingga ini juga memudahkan bagi gitu ya, di atasnya lagi tuh memiliki sindikatnya. Jadi anak-anak ini operator yang mengajak, diantaranya selalu yang menjadi tersasar itu ada 3 persoalan. Pertama yang terbiasa dengan dunia malam, dia sudah memiliki petanya tuh. Yang kedua anak-anak yang punya permasalahan dengan seksualitas, contoh. Ya mohon maaf dalam hal ini misalnya dia korban kekerasan, sudah pacaran melampaui batas, dia sudah tahu tuh siapa yang harus dia ajak. Dan yang ketiga situasi broken home, dia tahu kok dia bapaknya sedang bermasalah sama ibunya, jadi kalaupun diajak gampang. Nah ini kira-kira yang ditempatkan sebagai operator lapangan oleh sindikat di atasnya, karena pasti itu orang dewasa yang memiliki ruang lingkup harus setor berapa orang dalam setiap kali hubungan seksual, setor berapa gitu. Dan bahkan saya mendengar ini hasil kemarin ya, itu per 30 kali layanan seksual mereka dibayar. Ya, Bu, ya? Betul, yang Jakarta Selatan itu per 70 kali. Kami juga beberapa kasus di bulan-bulan ini ya yang sedang kami lakukan langkah-langkah koordinasi dan pengawasan. Ini yang menunjukkan betul ada situasi sindikat kejahatan, tetapi trigger berikutnya adalah penyalahgunaan atas mudahnya dan pesatnya teknologi informasi kita, sehingga prostitusi yang awalnya offline harus masuk ke lokalisasi gitu ya. Hari ini bisa pesan dimanapun, bertemu dimanapun, dan dengan
sejumlah uang misalnya bisa bayar ke dana digital gitu ya dan lain sebagainya, tidak harus melalui secara konvensional misalnya pengembalian sejumlah uang dan segala macam pemanfaatan itu. Ini yang kita relate maksud saya untuk bagaimana kita juga melihat media sosial ya berkontribusi pada situasi yang harus kita waspadai ini. Kalau sudah bicara soal teknologi informasi dan media sosial, Abah, ini seperti apa? Ternyata kemudahan, kecanggihan teknologi informasi justru juga membuka peluang kejahatan yang semakin masif, semakin cepat. Angkanya terus meningkat tajam, Abah. Dari bertahun yang lalu, bahkan belasan tahun sejak saya kemudian sebanyak sharing ke masyarakat, selalu saya bilang kan, yang namanya telematika membuat yang susah jadi mudah, yang nggak biasa jadi bisa, yang segala hal itu kemudahan ada di sana. Ya, yang nggak bisa jadi bisa. Yang tadinya segala sesuatu harus dilakukan secara fisik, real transaction, sekarang bisa semuanya online. Ya, ini kan memang sebetulnya suatu kemajuan, tetapi disalahgunakan, baik oleh perjudian maupun sekarang dalam bentuk prostitusi. Nah, kemudahan ini sini apa? Kemudahan dalam hal akses. Dan kemudian selalu dianggapnya adanya suatu kerahasiaan. Bahwa tenang, rahasia Anda ada dijamin, nggak akan ada ketahuan apa-apa, ini hanya kita berdua, transaksinya ini nggak ada yang tahu. Dia nggak tahu ada yang namanya konektivitas secara internet, sekali masuk semuanya orang bisa tahu. Dan apa yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan itu semuanya bisa terekam. Ya kan? Nah, kemudian secara pancingan-pancingan, semua orang yang udah pakai gadget selalu pengen nongol, ada orang tampilnya oke, tampilnya menarik, saya pengen tampil kayak gitu, bagaimana? Ya karena bukan hidup susah, juga, bukan hidup susah tapi hidup mudah. Hidup mudah dari mana ya? Mudah harus secara uang, secara finansial, dan kemudian itu yang bisa jadi pancingan. Lagi ada kebutuhan pancingan di situ, ada orang yang muda yang dibilang tadi dalam tanda kutip sebagai mucikari, dia kemudian, mau nggak di situ, mau ikutan kayak gini. Yang mengajaknya bukan itu anak muda yang kemudian muda-muda udah jadi mucikari, enggak. Ini anak-anak muda menurut saya is an actor. Jadi sebenarnya pemain gedenya tetap adalah mereka figur-figur yang dewasa yang dimana sudah memberitahu bagaimana caranya. Dengan memberikan figur muda, otomatis si korban-korban ini lebih mudah terpancing. Karena yang pergaulan adalah orang yang seumur. Tahu-tahu diajak orang yang tua kan juga ngeri dia gitu. Orang belasan tahun diajak sama orang yang puluhan tahun, 40 tahun gitu kan. Jadi harus ada yang muda dan kemudian enak loh muda kayak gini gitu, udah cari barang apa jadi mudah. Semudah kayak gitu. Nah, aksesibilitas ini kemudian dibilang bahwa sekarang tidak terbatas lagi suatu area. Jadi dia nggak harus kemudian ada di Jakarta dengan pelanggan di Jakarta, dia di situ juga dengan mereka mengelolanya itu dari Jakarta, bisa mungkin ke negara kota-kota yang lain, lintas pulau, ya semuanya itu. Nah, kemudahan tersebut mudah bagi si mucikari tadi mengelola dan mudah bagi si pelaku di sini dan kemudian mudah bagi si pelanggan juga. Nah, kemudahan ini yang dibilang tadi seolah rahasia itu memancing mereka untuk memanfaatkan ini. Gitu loh. Nah, tinggal sekarang bagaimana tindakannya nanti kita pikirkan bagaimana langkah-langkahnya tadi untuk dilakukan gitu. Karena kemudian juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kalau sesuai itu yang digunakan misalnya hanya untuk berkomunikasi saja gitu kan. Ada beberapa aplikasi lah ya, Abah. Tapi kemudian disalahgunakan menjadi suatu media untuk menjajakan atau untuk beroperasinya bisnis prostitusi online ini, Abah. Lalu kemudian bagaimana ini bisa membatasi atau memfilternya? Gini, kalau kita bicara langsung ingin membatasi dan memfilter, pertama ini suatu aplikasi umum, ya di mana semua orang pakai baik untuk aplikasi untuk pekerjaan atau aktivitas yang normal, komunikasi biasa, ataupun komunikasi yang rada nakal, yang jumlahnya baru yang intimate, yang di situ flirting, something like that, atau bahkan memang udah untuk hal yang memang langsung nyata-nyata untuk prostitusi, kan? Nah, di sini kan ada perbedaan-perbedaan yang nggak gitu jelas. Nah, saat itu dilakukan dan kemudian digunakan aplikasi-aplikasi yang biasa, aplikasi umum, kenapa? Kalau pakai aplikasi khusus, orang udah mulai ngeri. Kenapa ini harus ada aplikasi khusus? Jadi dengan pancingan aplikasi umum, dia bisa mendapatkan pangsa yang lebih luas, ya kan? Pendekatannya nggak langsung, dilihat dulu pergaulan sehari-hari, misalnya kalau dia di beberapa sosial media yang dia posting, ya bolehlah kita ngomong Reels, Short, atau TikTok, umpamanya gitu. Apa yang dia sering posting? Oh, selalu kehidupan yang pengen sedikit bergaya, tapi uangnya kayaknya body dandanannya masih kurang mampu. Oh, tinggal dipancingin dengan luxurious things gitu ya. Lifestyle yang kayak gimana, dia akan terpancing. Nah, kayak gitu kan kelihatan kan, mulai itu yang didekati. Iya, setelah didekati tentu pasti dia upayakan yang namanya udah suatu komunikasi berikutnya, bisa saja sudah mulai ada suatu aplikasi khusus yang juga untuk menjaga jangan sampai umpamanya dia saat itu terjadi transaksi
mulai ada yang bisa mengintip atau kayak gimana ya kan, selalu semuanya orang berhati-hati. Oke, kalau para pelaku kejahatannya saja sudah sampai sebegitunya beradaptasi mereka untuk bisa terus beroperasi, Abah. Nah nanti bagaimana kemudian pemerintah harus bertindak? Nanti dijawabnya ya Abah. Termasuk kita juga ingin tahu data dari KPAI, Bu Ai, mengenai ini tidak hanya pelakunya, tidak hanya korbannya, tapi konsumennya juga dari kalangan remaja, Bu. Tapi nanti dijawabnya ya Bu Ai ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Oke, baik. Kita akan kembali melanjutkan pemirsa apa yang kemudian menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Prostitusi online yang melibatkan kalangan remaja ini semakin marak dan tentunya mengkhawatirkan. Bu Ai, ternyata tidak hanya korbannya, pelakunya, tapi konsumennya juga dari kalangan remaja. Data yang dimiliki KPAI seperti apa Bu? Adakah juga kemudian mereka yang mungkin sudah mulai bisa membagikan ceritanya? Apa yang membuat kemudian mereka terjerat dalam bisnis prostitusi online ini? Iya, seperti di awal ya, concern kami kan 3 anak dalam praktek hukum kita ya. Ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku. Nah diantaranya juga anak-anak yang terlibat dalam layanan seks, misalnya membeli, memesan gitu ya. Ini juga kami lakukan pengawasan dan juga yang menyaksikan. Saksi ini kan bisa mendengar gitu ya, bisa jadi temannya orang yang menjadi korban dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa yang kami ungkap melalui pendekatan pengawasan dan kita bertemu dengan korban, ini korban dulu saya ingin cerita, bahwa memang situasi ini tidak menjadi faktor tunggal mencari misalnya ekonomi ya. Ada juga sisi lainnya, diantaranya mereka itu sudah misalnya memiliki utang. Ya, jadi ada kerentanan situasi dirinya, sehingga itu tuh agak sulit dia keluar masuk dari lingkungan tersebut gitu. Yang kedua, kalau kita mengenal dalam eksploitasi seks online itu ada yang disebut seksorsion. Adanya tingkat pemerasan oleh seseorang. Karena dia sudah menjadi konten misalnya seksualitas, maka untuk keluar dari lingkungan itu sudah ada ancaman sehingga tidak mampu. Nah, ini yang kemudian agak berat ya. Dan yang ketiga, dia memang pada aspek kemudian dijerat menjadi pelaku. Dia juga ngajak orang. Kalau ini misalnya dibocorkan, kamu itu jadi bukan korban lagi, tapi menjadi pelaku. Nah ini eskalasi gitu ya situasi ini. Nah tentu concern KPAI tetap mendudukan anak ini hakikatnya adalah korban. Karena mereka itu selalu luput dari misalnya kasih sayang orang tua, pengasuhan orang tua gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya Bu? Kebanyakan seperti itu background awalnya gitu. Sehingga ya memudahkan tadi langkah-langkah eskalatif yang diperoleh anak. Tetapi ada juga diantaranya yang tetap dalam keluarga yang utuh misalnya, tetapi ada situasi ketergantungan anak kemudian hanya bisa bermain melalui gadgetnya tanpa ada pengasuhan yang involving ya, artinya ada sentuhan, kasih sayang secara langsung di dalam pengasuhan yang itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah ini yang persoalan-persoalan ini yang kemudian menjadi trigger apakah media sosial ini memang karena tidak bisa diawasi ya, tidak punya badan pengawas yang berkaitan dengan media sosial, perlu ada penataan nih di level pemerintah, mana misalnya platform yang bisa ada di Indonesia dan yang tidak. Karena ada situasi tadi bahwa anak-anak tuh semakin mencintai dunia maya ya karena ada layanan-layanan di dalam sebuah platform yang itu relate dengan kehidupannya gitu ya. Kemudian difasilitasi dengan tanpa sadar oleh orang tua. Nah tetapi kemudian di dalam platformnya itu sendiri juga ternyata ada situasi yang belum menunjukkan tingkat langkah-langkah keberlanjutan dalam proteksi terhadap para pengguna yang banyak ini. Ada anak, ada orang dewasa tentu. Nah sesungguhnya pemerintah hari ini sedang melihat ada situasi ini nih yang belum well informed ya dengan perlindungan anak, karena memang harus dibangun sisi proteksinya. Sehingga kalau dalam Undang-Undang ITE yang baru ya nomor 1 2024 itu sesungguhnya sedang mendudukan bahwa seluruh dunia usaha dalam hal ini platform harus memiliki perspektif terhadap perlindungan anak, produknya juga harus menunjukkan perlindungan anak dan berkomitmen pada kalau CSR gitu ya, dan mereka memiliki tanggung jawab sosial juga berkomitmen pada perlindungan anak. Itu tambahan-tambahan pembaharuan dari Undang-Undang ITE saat ini sebetulnya. Nah Abah itu tadi kan datanya sudah dimiliki oleh KPAI, termasuk apa-apa saja yang membuat anak-anak ini atau kalangan remaja ini terjebak dalam prostitusi online begitu Abah.
Pemerintah nampaknya sudah mulai menyadari ya akan hal itu dan mulai merancang aturan mengenai pembatasan usia dalam mengakses media sosial. Kalau Abah melihatnya, ini mungkin untuk diterapkan, efektif pulakah untuk menekan angka keterlibatan kalangan remaja dalam bisnis prostitusi online kah? Satu menteri, 2 wamen dengan ribuan karyawan selama ini ngapain aja? Ya di Kominfo, zamannya Kominfo bahkan. Saya bilang kenapa kayak gitu? Bayangkan semua orang yang meregistrasi ponsel, kita kan harus menginput KTP dan KK. Betul. Ya kan ada umur di sana, ada verifikasi di sana. Jelas kalau kita ngomong KTP berarti ada umur tertentu yang baru boleh menggunakan itu, ya kan? Nah, kalau itu saja bisa dikontrol benar-benar, jadi jangan KTP abal-abal yang bisa dimasukin kemudian KTP orang mati masih bisa diinput dan lain sebagainya. Bisa ditekan angkanya. Sudah terjadi screening otomatis lebih banyak di situ, ya. Semua aksesibilitas selalu berbasis nomor ponsel. Ya kan, semua transaksional berarti berbasis nomor ponsel. Yang namanya OTP, one time password dan lain sebagainya, interaksi semuanya berbasis nomor ponsel. Jarang berbasis email, rata-rata dari nomor ponsel. Tinggal dilihat aja transaksional yang berbasis SMS atau apa yang semuanya menggunakan nomor-nomor ini bisa di screening dari sana. Kalau ada dari nomor yang kemudian sudah di luar dari nomor yang sudah ada data yang waktu registrasi yang 444, itu otomatis itu adalah bukan dari nomor yang sudah terdaftar. Ini bisa di screening otomatis ya. Nah, saat itu sudah dilakukan sudah lumayan banget data tersebut. Nah, kemudian dilihat aktivitasnya. Dilihat aktivitasnya apa? Sekarang dibilang umpamanya kita mau mengontrol dari sosial media dan sebagainya. Lihat aktivitas apa? Transaksi satu-satu. Bisa, memang pemerintah ngelihat sosial media segitu banyak transaksi. Pengguna sosial media bisa dianalisis artinya sebenarnya. Pengguna Indonesia itu misalnya di TikTok saja, penggunanya itu ada kedua terbesar di dunia. Hampir 200 juta, 190 juta pengguna gitu kan. Untuk internetnya. Nah, pengguna TikToknya itu sekitar 120 atau 130 juta. Ya, kedua terbesar di dunia. Kemudian memang karyawan Komdigi ada berapa banyak yang mau mengurus satu persatu semuanya transaksional. Nggak bisa kan. Nah, harus dibangun sistem. Gini, kalau kita bilang mau membangun sistem, kontrol ujung-ujungnya apa? Asik di kementeriannya, ada proyek, akhirnya kemudian untuk mengontrol di sini. Karena yang penting akhirnya fungsi pengawasan dan kontrol dari sistem yang kemudian dirancang itu. Yang pentingnya kalau bagi saya selalu dari dulu saya ngelihat kalau dari kementerian, bukan berarti saya anti pemerintah ya, tetapi aktivitasnya dari kementerian selalu apa? Yang penting segala satu hal kecil jadi proyek. Semuanya kasus di sini jadi proyek. Nanti habis ini lihat akhirnya ada proyek segala untuk mengontrol ini itu. Sementara yang sudah ada saja tidak dimanfaatkan. Harusnya dimanfaatkan dulu untuk kemudian dilihat apa yang bisa kekurangan dari sana itu yang dikembangkan. Jangan bikin baru yang lama diignore. Ya itu. Nah kemudian sekarang kita bicara dari transaksional. Kita bilang mau didekati sekarang dari penyedia layanan. Penyedia layanan sudah diterapkan yang namanya PSE, penyediaan sistem elektronika. Sudah dibatasi di sana. Kemudian kalau dibilang ada sesuatu hal-hal yang kayak gini langsung umpamanya penggunaan yang di luar batas, anak-anak di bawah umur itu mesti langsung di-cut. Kategorinya itu batasannya apa? Dari tekstual kah, dari konten kah, apa dari konteks kah, atau dari apa? Berarti ada satu persatu penilaian. Ya karena itu tidak real. Jadi tidak sesederhana membatasi usia saja. Ada kemudian unsur-unsur detail yang perlu diatur di situ. Gini katanya, kalau umpamanya sekarang input semua layanan sosial media harus waktu saya input tanggal lahir harus kelihatan yang umurnya di bawah itu nggak boleh. Data itu ada yang namanya data definitif, which is KTP, itu data definitif ataupun akte kelahiran. Ada data komunikatif yang dia sampaikan. Ada data relatif. Apa data relatif? Kalau di aplikasi yang dewasa, dia inputnya dia sebagai 21 tahun. Tetapi kalau dari aplikasi yang kemudian umpamanya dia pengen kelihatan muda, dia input 13 tahun atau berapa. Nah, namanya data relatif. Jadi kalau untuk aplikasi yang dewasa, dia inputnya anak kecil, pasti otomatis dia kan tidak masuk situ. Padahal dia ingin masuk ke sana. Nah, saat data relatif ini yang kemudian digunakan, lalu pemerintah mau kontrolnya dari mana? Mau screening dari situ? Nggak bisa. Nah, penyedia layanan sosial, berdasarkan sistem elektronik, juga dia sudah mempunyai yang namanya policy dan aturannya. Ya kan, agreement pasti dia klik di situ ya semuanya harus sudah dibaca dan pasti itu yakin dia udah dewasa dan dia patut. Nah, kalau dia bilang saya nggak patut tetapi saya klik agree, yes, selesai. Dia berhak. Baik, Abah. Artinya sebenarnya pemerintah itu sedari dulu sudah bisa melakukan hal ini, tinggal dimaksimalkan kemudian fungsi ataupun juga peran dari yang terkait untuk bisa mengatur
tujuannya tentunya untuk menekan angka keterlibatan remaja di prostitusi online, sekaligus juga tidak lepas dari pengawasan orang tua yang dituntut lebih lagi ya Bu Aya. Betul-betul nggak singkat bisa saja Bu Aya. pembatasan itu menjadi satu-satunya harapan kita menekan kejahatan di ranah daring. Tetapi dari awal fungsi orang tua mengawasi, memberikan digital parenting ya, dan kemudian menjadi role model itu yang utama dan jangan sampai terlewatkan. Kita sudah tangkap apa yang kemudian menjadi kuncinya. Tentu kita harap pemerintah betul-betul serius mengenai kasus ini karena tentunya berkaitan dengan masa depan dari anak bangsa. Terima kasih Bu Ai, terima kasih Abah malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.